Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai perkuliahan untuk sistem kecerdasan bisnis pada siang ini. Oke, kita akan membahas terkait apa? Introduction to data warehousing. Oke, berbicara terkait data warehouse ini, kita akan membahas beberapa topik bahasan. Dan kita tahu bahwa data warehouse itu merupakan sebuah ilmu ya yang memiliki historical dari masa yang lalu. Artinya data warehouse akan terjadi apabila sudah ada sistem yang jalan. Maka di sini data warehouse itu merupakan how to data warehouse used today. Jadi kalau kita mau menggunakan data warehouse hari ini itu adalah and the future trend of data warehousing. Jadi nanti ada tren yang kedepannya. Maka di sini kita akan bahas terkait apa itu data warehouse. Nah, data warehouse di sini didefinisikan adalah data warehouse is a system that retrieve and consolidate data periodically ya from the source system into dimensional or normalization data store. Jadi artinya di sini adalah data warehouse itu adalah sebuah sistem ya yang akan mengambil mengkonsolidasikan data secara periodik ya. Jadi secara periodik dalam aturan tertentu itu mensyaratkan 5 tahun. Data yang dulu 5 tahun itu kita akan olah secara periodik. Dari apa? Dari sebuah sumber data dari aplikasi yang sudah 5 tahun itu nanti kita olah ke dalam sebuah dimensi atau sebuah NDS atau sebuah normalis data store gitu. Nah, maka di sini data warehouse itu adalah sebuah history dan sebuah query ya dari business intelligence atau sebuah aktivitas analitis. Jadi untuk kita analisa itu. Nah, data warehouse ini di sini ada sebuah contoh pada gambar satu ini adalah sebuah diagram dari data warehouse system ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada sebuah diagram ya. Bermula dari sebuah source system. Nah, nanti di sini ada sebuah ETL. Ya, ETL adalah extract, transform, load. Jadi nanti data dari sistem ini akan diekstrak. Akan diekstrak. Nah, kemudian nanti di sini akan ada perantara ya, stage ya sebagai data. Ini datanya besar banget. Biasanya ETL itu akan dipilih ya data-data yang penting. Maka di sini masuk data quality ya plus ETL. Jadi data di sini biasanya masih redundan, masih double, belum pas itu, maka kita olah lagi. Nah, nanti baru masuk ke bagian ini DDS. Ini ya, data dimensional store. Nah, nanti baru ke MDB. Ya, ini sudah cube bentuknya kubus ya. Nah, data-data ini nanti dia akan mampu untuk membuat apa ya dari kalau data sudah terolah selama 5 tahun misalnya sudah kita pindahkan dari aplikasi, ini kan aplikasi source systemnya ini adalah data transaksional atau disebut dengan OLTP di bawah ini itu ya, itu akan dibawa ya walaupun ada proses lain ya nanti kita akan bicarakan di lain waktu. Maka di sini masuk ke sini data dimension data store. Nanti data kalau sudah mengumpul ya terkumpul di sini itu walaupun belum ke bentuk MDB itu nanti sudah bisa dibuat untuk report, untuk spreadsheet ya kayak Excel ya, kita bikin pivot table, bahkan bikin ad hoc query ya, kita bisa bikin query dan juga laporan. Nah,
data lebih menarik lagi kalau memang dia dalam bentuk DDS, nanti kita bikin MDB ya, nanti ada multi-dimensional database ini nanti ada toolsnya ya di sisi praktikum nanti ada lakukan. Nanti ada pakai Visual Studio, sudah ada pirantinya ya dengan para asisten atau instruktur. Nanti di sana ada SSIS, ada SSAS sama SSRS. Itu nanti tujuannya untuk ini, terutama yang SSAS itu digunakan untuk ini, untuk analitik, ada data mining, ada dashboard, ada scorecard, ada report, bahkan untuk BI yang lain. Canggih banget ini nanti kalau sudah sampai sini. Maka ini semua sudah disediakan toolsnya nanti kalau Anda praktikum ya. Itu ada Visual Studio, nanti diinstal toolsnya ya, yang untuk SSIS digunakan untuk ETL ini, SSRS untuk reporting, SSAS untuk analitik data mining itu seperti itu. Nah, maka di sini kita akan membahas bagian berikut ya. Apa itu OLTP ya? Kita di sini ada ini ya. Nanti lain kali bikin slide PowerPoint ya. Jadi OLTP adalah Online Transaction Process. Ini. Jadi OLTP is system whose main purpose is to capture ya and store the business transaction. Jadi nanti adalah sebuah sistem di mana tujuannya adalah untuk mengcapture ya, dan apa itu capture-nya ya, terkait ini store bisnis transaksinya. Nah itu. Maka di sini OLTP adalah data transaksi ya, data harian. Kita lihat misalnya di banyak kampus dan sebagainya, itu nanti ini menggunakan aplikasi harian itu ya, aplikasi harian yang bisa digunakan. Nah di situ nanti tentunya akan ada proses gitu ya, akan ada transaksi yang ada setiap hari. Oke. Kemudian ada ETL lah nih. Jadi ETL adalah extract, transform, and load. Nah, nanti di sini digunakan untuk membawa data dari bermacam-macam sumber di OLTP itu, nanti dia lewat sebuah staging area. Nah, ETL ini adalah sebuah sistem ya, bagaimana ada sebuah kapabilitas yang untuk mengoneksikan sebuah sumber sistem ya, untuk membaca data, mentransfer ke data, dan memasukkan ke targetnya mana. Nah ini, jadi dia akan data di sini dipindahkan ke sini, itu disebut ETL. Nanti ada di praktikumnya caranya bagaimana ya, bahkan ini bisa dari database ke database, dari file ke database ya, macam-macam. Nanti ada tekniknya di praktikumnya di sana. Nah kemudian nanti ada lagi di ETL ini ada lagi namanya DDS ini ya. Jadi ini the ETL system then integrate, transform, and load the data into dimensional data store. Nah, jadi akan dimasukkan ke DDS. Nah, DDS itu apa? DDS is database. Dia berupa database that's stored to data warehouse data in different format than OLTP. Jadi DDS ini ya database ya, yang digunakan untuk menyimpan data warehouse, dan formatnya beda. Nanti ada tekniknya. Mungkin kita ada ilmu ya, di OLTP itu modelnya adalah memakai normalisasi dan sebagainya. Nah, nanti di sini berbeda dengan data yang untuk transaksi dengan data yang untuk data warehouse. Nah, seperti itu. Maka sebagai penopang atau keperluan, maka di situ juga ada bagian yang lain ya. Misalnya nanti di sini ada big data is put into the data quality. Dan nanti di sini ada
ada sebuah ini apa kualitasnya ya di database nanti ini perlu untuk mengkoreksi ya biar datanya itu yang masuk itu data-data yang betul itu. Maka di sini kita akan lihat gambar berikutnya. Nah, di gambar 2 ini 1.2 ini adalah sebuah bentuk dari cube ya. Kubus dengan 3 dimensi. Nah, maka di sini ada MDB tadi ya, fungsinya apa? Data itu bisa lebih menarik ya karena ini ada data yang sifatnya adalah multidimensi itu. Jadi data itu nanti ada misalnya di sini ada sumbu customer, sumbu store, sumbu waktu. Nah, nanti ada bisa ada irisan gitu ya antara sales value, cost sama profit. Nah, itu nanti bisa dibikin lebih menarik. Maka dengan demikian, maka di sini ada sebuah proses ya. Ini adalah sebuah simple ya. Sistem data warehouse, ada source system, ada ETL, ada DDS. Ini yang paling simple. Ini bisa kita lakukan ya, simple. Walaupun tadi bagiannya agak ribet gitu yang di sana ya. Tapi ini bisa kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana retrieve data? Bagaimana data itu bisa diambil gitu ya, bisa dipindahkan ya. Bisa dipanggil lagi gitu ya. Itu ada caranya. Artinya nanti di sini ada the data retrieval is performed by set of routine weekly known as ETL system. Jadi nanti semuanya dengan ETL itu data bisa dipindahkan secara berkala ya. Jadi secara rutin ya. Mau misalnya kampus itu kan setiap semester ada proses ya, setiap semester atau setiap tahun gitu bisa dilakukan. Nah, nanti di sini ada namanya consolidated data. Jadi biasanya perusahaan ini ya, company have many transaction system. Misalnya di sini contohnya adalah a bank may use 15 different application ya for its service ya, one for loan processing, one for customer service, one for teller, kasir, one for ATM, one for bond, one for Aisyah, one for saving dan sebagainya. Jadi banyak sekali transaksi gitu ya. Nah, itu nanti kan ada kalau kita di kampus ya itu juga bermacam-macam untuk maba ya mahasiswa baru, untuk akademik, untuk kuliah, untuk keuangan, untuk macam-macam. Nah, itu nanti bisa dikonsolidasikan. Nanti di sini ada beberapa ya. Ada beberapa konsep, ada data yang tersedia, ada pakai time ya, rentan waktu, bisa juga didefinisikan, bisa ada konversi gitu ya, ada juga terkait untuk matching dan sebagainya. Nah, tentunya itu ada sebuah cara bagaimana kalau data itu adalah periodik, cara periodik ini ya. Jadi data retrieval and consolidation do not happen only once ya, they happen many times. Jadi nanti artinya data itu bisa dikirim secara berkala, tidak harus sekali ya karena kan susah, apalagi datanya besar ya, apalagi transaksinya belum selesai ya, itu kan bermasalah itu. Nah, kita sampai ke dimension data store. Jadi data warehouse is system and that review data from source system ya, and put in ya into a dimension data store or normal data store. Jadi tadi kan data digunakan untuk itu ya, memindahkan ya, untuk mengambil data satu ke data yang lain. Nah, DDS itulah one or several data base content ya, collection of dimension data mart. Ya, DDS ini biasanya berisi beberapa database untuk mengoleskan beberapa data mart. Data mart itu ya kayak sub ya. Misalnya tadi ya di bank itu juga macam-macam, atau di kampus kita lah ya, nanti ada untuk masa baru, untuk akademik, untuk keuangan, untuk kepegawaian itu ya, ada mart di sana. Jadi mart data is dimensional data mart is group ya, group of data factual table, nanti ada factual tabelnya ya. Tadi sebagai case-nya apa, misalnya akademik, misalnya keuangan, misalnya kepegawaian gitu ya, nanti di sana ada semacam factual table yang dilengkapi oleh data dimensi.
Nah, ini contohnya seperti ini ya untuk sekilasnya. Di sebuah star schema ya, di mana di sini ada factual table sebagai marknya, misalnya terkait akademik atau ini sales gitu ya, nanti dilengkapi oleh waktu ya, dim date, ada produk, ada kantor cabang, ada customer, nah seperti itu. Nah, ini kalau bentuknya adalah star schema ya, kayak bintang. Kemudian ada bentuk lagi NDS. Nah, ini ada tipe yang lain namanya NDS. Jadi NDS ini adalah process of removing data redundant by implementing normalizing rule. Jadi ini kayak dulu kalau kita bikin database itu ada namanya normalisasi. Jadi ini mengurangi konsep redundant, pengulangan, ya. Nah, ini bentuknya seperti ini, agak beda sedikit ya. Tadi data-data itu nggak ada redundansi, ya maka dipecah lagi atau dibikin lebih banyak. Ya mungkin agak ribet di sini daripada bentuk star, tapi ada kelebihan dan keuntungannya ya. Karena di sini datanya nggak ada yang redundan, semua dipilah masing-masing. Nah, ini adalah sebuah contoh lagi data warehouse dengan enterprise data warehouse ya, yang sangat kompleks ya, tidak hanya source, ETL sama DDS, tapi ini ditambahkan beberapa tools dan ini mahal ya karena enterprise ya, untuk kualitas yang sempurna ya dibikin seperti itu. Nah, kemudian ada history ya, di sini ada history ya, ada data history. Jadi data itu kan memiliki history ya. Most transaction system store some history ya. Ada history, nanti di sana ada mungkin ada tahunan dan seterusnya. Nanti di sini ada contoh-contoh untuk perhitungannya. Sudah ada query, ya ini query penting ya. Query is process of getting data ya. Bagaimana query untuk mengakses data ya dari data store. Nah, ini biasanya butuh sebuah kriteria ya, data apa yang mau diakses. Nah, maka nanti ada namanya BI ya, Business Intelligence ini. Jadi nanti sini sudah bentuknya adalah collection of activity to understand business situation ya, by performing various type ya, of analytical on company ya, data as well as on external data ya, from third party to help make strategy, tactical, operational, business decision and take necessary action ya to improve business performance. Nah, ini sudah sangat kompleks ini ya, karena adanya data warehouse, maka nanti di sini tujuan akhirnya adalah bisa improvisasi ya sebuah bisnis, untuk kerja bisnis yang semakin maju, karena analisanya kelihatan mana yang perlu ditingkatkan, mana yang sudah maju dan sebagainya ya, karena datanya sudah multidimensi yang bisa diakses itu. Nanti di sini ada reporting ya, untuk bikin report ya dari data warehouse ya dengan beberapa pola. Kemudian nanti di sini ada sebuah, ini ada OLAP. Nah, ini adalah OLAP adalah untuk activity of interactively analyzing business ya, untuk analisa bisnis transaksi data ya. Nanti ini disimpan dalam sebuah dimension data warehouse ya, untuk kepentingan tactical and strategy business decision, untuk pengambilan keputusan. Ini mantap ini. Nanti di sini ada beberapa konsep ya, ada roll up, ada molap. Wah, itu sudah menarik. Apalagi nanti ada data mining ya, bisa untuk meramal ya, untuk proses to explore data, find the pattern, inclusion data descript, the data to predict ya, the unknown or feature value of data. Jadi ini sudah luar biasa nih. Bisa melakukan proses eksplorasi, bisa melihat polanya, hubungannya, mendeskripsikan data ya, memprediksi. Wah, itu luar biasa. Itu nanti ini di layar untuk data mining. Oke, nah seperti itu nanti akan dibahas di bab berikutnya. Untuk untuk bab 1 ini untuk terkait data warehouse, nanti sampai dengan data mining. Bahkan sekarang sudah masuk ya ke AI ya, artificial intelligence, data lebih berkembang lagi, ada machine learning, ada deep learning. Nah, perkembangannya luar biasa. Tapi walaupun ini ilmu juga big data ya, ini juga perannya juga luar biasa ya. Nah, ini. Jadi itu yang saya sampaikan sebagai pengenalan dasar ya.
Karena nanti ada namanya ini trend data warehouse, nanti ada yang sifatnya unstructured data, ya, ada yang modelnya search, ya, ada yang model SOA, ya, service oriented architecture, ada real time data warehouse. Nah itulah data yang setiap hari dibutuhkan untuk kehidupan kita. Maka harapannya apa? Data itu bisa membantu untuk mengambil sebuah kebijakan atau keputusan strategi-strategi ke depan, sehingga sebuah institusi atau perusahaan itu lebih maju dan tentunya juga bisa menambah benefit dan kekokohan daripada perusahaan atau sebuah institusi yang ingin menerapkan konsep big data ini. Saya kira gitu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.